dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Sekali lagi mana semangat paginya. Shalom. Shalom. Haleluya, kita percaya bahwa jemaat-jemaat Lamtera adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kayaknya masih kurang yakin ya. Sekali lagi mana semangatnya, kita adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita sungguh baik. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita atas segala kebaikannya. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, saudara. Kita mau bawa segenap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik dan sungguh sangat baik. Bersama kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu, pagi hari ini kami boleh ada di tempat ibadah-Mu dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami mau persembahkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Sehingga setiap pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bawa segenap ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Pujian sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saya undang jemaat itu bersama-sama bangkit berdiri. Katakan, Kau layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri setiap tahta kudus-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
begitu besar buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi dengan penuh syukur katakan oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Tuhan yang besar, Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Itulah yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu, melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Dan apabila pagi hari ini Engkau boleh layakkan kami untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu, mari kuduskan setiap hati kami Bapa, agar kami layak Tuhan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu, sehingga persekutuan-Mu ini tidak akan pernah sia-sia, bahkan mengubah setiap hidup kami untuk menjadi baru, menjadi hidup yang lebih berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa layak dipuji, disembah dan dimuliakan di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Berikan sorak-sorai baik kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Semuanya siap bersukacita buat Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan masa depan yang cerah bagi setiap kita. Amin.
Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh Tuhan. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Katakan mengenal-Mu, mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Bersama ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari haleluya. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu Tuhan. Mengenal-Mu, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Semuanya katakan, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Mengarah kepada apa yang di depanku. Kami menuju kemenangan yang dari-Mu Tuhan. Kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Tuhan berikan masa depan yang cerah bagi kita semua. Amin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bersama ku berlari menuju harapan di depanku. Katakan, ku lupakan semua yang di belakangku. Semua yang di belakang Amin. Kami mau mengarah kepada-Mu Tuhan. kepada apa yang di depanku. Ku menuju Sekali lagi dengan penuh harapan katakan sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Oh, oh. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Amin. Ku menuju kemenangan yang dari. Oh, oh. Oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari masuk di dalam hadirat Tuhan saudara. Kami percaya Tuhan. Engkau yang memberikan masa depan yang indah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan
Allah yang kuasa sanggup melakukan segala perkara. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Karenanya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami, pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Apabila saat ini ada doa yang belum terjawab dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan punya waktu yang terbaik. Bukan Tuhan tidak mau menolong, tapi Engkau punya waktu yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Dan kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan, sampai kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang selalu menjawab setiap doa-doa kami. Oh Tuhan yang sanggup Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin, kami percaya Tuhan. Kau punya waktu yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Naikkan pujian ini dengan imanmu saudara. Percaya saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan. Katakan, Yesus mendengar
waktu Tuhan pasti yang pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami Kau yang terbaik, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Satakaraya sutukaramaya setekana. Karabatakaraya sutukarama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang luar biasa. Kami tahu kami semua ini sanggup melalui akhir tahun ini dengan luar biasa itu karena Engkau Tuhan. Kami bukan hanya finish well, tapi kami bisa finish strong Tuhan. Itu karena Engkau sendiri yang menuntun kami. Kau guidance kami langkah demi langkah. Ajari iman kami tetap bertumbuh hanya padamu Tuhan. Bukan karena tuntunan dan dari apa yang dunia ini arahkan, tapi karena tuntunan dan dari iman yang dari hatimu saja Tuhan. Ini kami semua Tuhan. Biarlah hari ini roh wahyu, hikmat dan pengertian mengajarkan kami. Belajar menjadi gembala yang diberkati Tuhan. Gembala yang memberkati banyak orang. Gembala yang berkenan di hati Tuhan. Gembala yang menyukakan hati Tuhan ya. Ini kami Tuhan, ini kami. Biarlah pagi ini hanya saja Kau saja yang beracara dalam kehidupan kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Kau didik kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Karena Kau-lah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Biarlah yang butuh mujizat Tuhan, tangan-Mu terulur. Kau berikan mujizat bagi yang membutuhkan. Bagi yang lemah, yang sakit Kau kuatkan, Kau sembuhkan Bapa. Yang butuh pekerjaan Kau berikan pekerjaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua Kau sendiri yang pegang tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati dan ditumbuhkan, didewasakan Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Katakan Yesus luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, sebelum kita lanjutkan tentang pemimpin gembala, saya menemukan satu cuplikan tentang pemimpin gembala. Dan kita akan bahas bagaimana Tuhan menuntun kita untuk kita bisa menjadi gembala yang berkenan di hatinya.
Satu cuplikan buat kita semuanya. I find you guilty, and you will be convicted. Only you can write your future. Hey Glenn, I've got something for you. We are so proud of you. Eat more. Glenn, sit down. Glenn. Glenn, you have the courage to be different. Only you can write your future. Thank you, Mr. Kumar. Mr. Kumar, please join me on stage. Saudara, kalau Anda lihat cuplikan ini sebenarnya begitu saya temukan tuh saya sebetulnya ya nangis, saudara. Kenapa? Karena kekerasan saya tuh sebetulnya kayak gitu ya. Tidak ada yang bimbing, salah pergaulan, banyak orang-orang yang terluka karena masa lalu saya. Saudara, kalau Anda lihat dari pemimpin gembala, kalau Anda lihat dari gurunya, dari mentornya, dari coachnya, dari gembalanya, dari pemimpinnya, Anda jangan berpikir bahwa pemimpin itu hanya yang berdiri di mimbar, saudara. Anda harus berpikir bahwa Anda itu pemimpin dari keluarga Anda, yang jujur katakan amin. Anda ini pemimpin dari anak Anda, saudara. Bagi Anda yang anak, yang Anda menjadi anak tertua, Anda sebagai pemimpin buat adik-adik Anda. Buat yang suami, Anda ini pemimpin buat istri dan anak Anda. Kalau suami Anda tidak bisa karena fisik ataupun kondisi tidak bisa menjadi pemimpin sehingga ibu jadi pemimpin, perhatikan, berarti ibu itu harus bisa memimpin suami dan anak-anaknya. Saudara, kalau Anda lihat seorang guru atau mentor itu sebagai pemimpin, Anda harus jangan membiasakan memandang orang selalu dengan memandang sebelah mata. Kenapa? Karena bisa saja kalau kita hanya memandang sebelah mata, maka Anda hanya memandang kekurangannya. Anda harus bersama dengan saya itu biasakan memandang dengan kedua belah mata. Karena kita diberikan Tuhan itu dua belah mata, saudara, dua buah mata. Sehingga bisa melihat kelebihan orang itu sehingga Anda seimbang. Nanti Anda baca di Ibrani 5 ayat 2 di rumah. Tidak semua orang itu bisa selalu menjadi seperti apa yang kita mau. Bayangkan kalau tidak ada orang yang menerima saya. Bahkan berulang kali saya ngomong kayak kalau diajak untuk reuni, saya tuh tidak pernah mau datang. Kenapa? Minder, saudara. Kenapa minder? Ya karena kelakuan saya sendiri. Tapi kalau nggak ada yang menerima saya, nggak ada ayah dan ibu yang menerima saya, nggak ada keluarga yang menerima saya, nggak ada sahabat yang menerima saya, ya saya nggak akan bisa berubah, saya akan terhilang selamanya. Tapi pahami benar, kalau Anda jadi pemimpin, dari segi mentor saya bicara, dari segi gembala, pemimpin, coach, mentor,
Tidak semua orang tuh bisa selalu menjadi seperti apa yang kita mau. Coba kita belajar introspeksi diri kita. Sebab kita tuh juga tidak sesempurna itu gitu loh. Itulah kenapa bagi Anda sebagai seorang guru di sekolah, jangan hakimi murid-muridmu yang nakal. Karena memang nggak semua mata pelajaran bisa dilakukan oleh murid Anda. Karena kita gurunya juga satu mata pelajaran kan, bukan semua mata pelajaran. Gurunya hanya belajar satu mata pelajaran untuk diajarkan. Lah muridnya suruh belajar semua mata pelajaran harus bisa. Ya enggak bisa, saudara. Itulah kenapa jangan hakimi anak Anda kalau anak Anda tidak menguasai semua mata pelajarannya. Lukas 6 ayat 42. Kita tuh enggak sempurna, saudara. Itulah kenapa bagi Anda yang dimentori, bagi saya yang dulu tuh diterima, diajari dengan hati yang terbuka. Ada orang yang berani ngajak ngomong saya. Walaupun hawa saya tuh hawanya horor, pengennya tuh marah gitu ya. Hawanya tuh hawa pengen menghancurkan sesuatu. Tidak terima dengan dunia ini, diperlakukan berbeda dengan adik saya waktu itu. Anda bisa bayangkan, saya masih ingat Ivan itu kalau minta apa saja selalu dikasih. Saya selalu ngalah. Ayah saya, Opa John selalu ngomong apa? Kamu harus ngalah sama Ivan. Ivan kan rada error. Oh jadi kalau error dikalahi, yang waras selamanya ngalah. Wah ya kayak tadi itu, kabeh dibantingi kabeh, tanya sama mama saya. Bagi yang dimentori, bagi para domba, bagi Anda sebagai anggota tim, bagi Anda yang jadi anak yang dimentori orang tuanya, bagi Anda yang jadi istri yang dimentori suaminya, bagi suami yang tidak sanggup jadi kepala rumah tangga yang benar sehingga dimentori oleh istri Anda, bagi adik-adik yang dimentori oleh kakaknya dan dimentori oleh orang tuanya, perhatikan, belajar jadi orang sabar. Ngomong kiri kanannya, belajar jadi orang sabar. Coba Anda buka Amsal 14 ayat 29. Saya itu diproses kesabaran, saudara. Kalau Anda lihat wajah saya, bukan wajah sabar. Kalau ngomong bisa tertata, enggak misuh, ya kan? Itu luar biasa. Dulu enggak kakean ngene ngomong ki misuh, mesum-mesum kabeh metu kabeh, saudara. Itulah kenapa saya tuh enggak pernah, selalu kalau pulang saya tanya, tadi ada yang kebablasan enggak ya Papa ya? Anak saya ngomong apa? Papa tuh kalau ngomong sudah berusaha halus mah. Tapi memang selalu kasar, memang bawaan dari dulu. Mamanya, istri saya ngomong gini, ya memang bawaannya papamu yang koyok ngono kuwi gitu. Saya ngomong apa? Saya sudah berusaha, saudara, untuk ngomong tak tata gitu ya. Sampai rumah mencret, saudara. Saya sudah berusaha gitu loh. Saya sudah berusaha halus kayak Keraton Solo kalau ngomong, enggak bisa, saudara, enggak bisa. I'm sorry. Apakah Anda mau memaafkan saya? Saya tetap mau berusaha sabar untuk berubah. Amsal 14 ayat 29 dikatakan apa? Baca yang keras, 2, 3. Oke, sebentar. Orang yang besar pengertiannya, jadi bebel. Aku kan bebel toh. Bapak kok mencontohkan diri Bapak terus toh. Lah daripada saya mencontohkan Anda kan Anda sakit hati kan. Kurang ajar Bapak iki kan ndani tentang aku sing dibuat contoh. Kan lebih baik saya, sesani letak kok saudara. Bagaimana kita bisa diubah Tuhan, dimentori lewat sekeliling kita. Supaya besar pengertian kita. Kayak cuplikan tadi itu ada guru yang mementori. Bayangkan kalau kalian tuh nggak mau berubah kayak apa? Orang yang sabar, besar pengertiannya. Nek wong ki iso diajak ngomong dengan duduk, tadi di taman duduk. Gurunya Pak Kumar ngomong apa? Glenn, kamu tuh harus tampil beda. Orang yang sabar mendengarkan, besar pengertiannya. Oh ngono ya. Kamu boleh marah, boleh segala macam, tapi jangan ke arah negatif. Mbok ke arah tuh untuk berjuang hidup ngono lho. Ke arah negatif, digede-gedeke. Ke arah kemarahan yang enggak pernah selesai itu diarahkan ke sesuatu yang positif. Berjuang hidup buat keluarga yang dicintai. Berjuang hidup untuk kita menghalangi, ada halangan kita berjuang cari solusi. Berjuang caranya gimana keluarga ini terekatkan, ojo gede-gede kebodohan. Dikatakan apa? Tetapi siapa? Cepat marah, apa saudara? Membesarkan kebodohan. Orang yang cepat marah berarti besar bodohnya, saudara. Mengapa Anda suka marah-marah tidak terkendali? Coba siapa di tempat ini suka marah-marah tidak terkendali, angkat tangan. Ada enggak? Loh enggak ada kan? Enggak ada yang terlalu, enggak ada yang ngaku. Gini tuh senak mulai turu aku iki. Kan enggak mungkin firman tuh keluar ya toh dari rema pagi-pagi kalau enggak ada yang marahan gitu kan. Maka Anda di sini tuh tampilnya tuh pendeta semua, percuma. Saudara ngomong kiri kanannya gereja ki duduk showroom.
Ngomong gereja iki dudu showroom. Showroom iki dempulan diwes di kompon dadi apik sing penting payu. Lah kita bukan showroom, kita ini bengkel. Ngomongnya kita ini bengkel. Ngomong berarti lu ki rusak. Balas saudara, berarti kowe juga rusak. Padha rusake dilang saling mendahului itu kan saudara ya. Marah itu bukan hanya tanda orang kehilangan kontrol diri. Marah itu juga merupakan tanda yang kuat orang itu menyimpan ketakutan dalam dirinya, perhatikan. Semakin Anda marah, sebenarnya Anda itu menyimpan ketakutan dalam diri Anda. Jangan-jangan mbok wedeni iki apa sih? Kok Anda tuh marah-marah tuh yang Anda takutkan tuh apa gitu loh. Anda pikir dengan marah orang lain melihat Anda wow? Enggak, Anda membuka ketakutan Anda. Ingatlah saat terakhir Anda marah-marah. Ingatlah perasaan-perasaan yang ada di balik kemarahan Anda dan saya. Sebetulnya, jujur, jangan baper saudara. Sebetulnya, jujur ya, kalau Anda marah, saya marah, bukankah ada setumpuk ketakutan di sana? Entah takut disepelekan, takut tidak dihargai, takut kehilangan wibawa. Lalu Anda berpikir dengan marah-marah orang jadi takut sama Anda dan saya sehingga Anda mendapatkan kewibawaan kita. Enggak, apalagi takut tidak dipedulikan. Apalagi takut di kebaikan kita tuh sudah diberikan sia-sia. Loh aku wis baik kok, kenapa aku enggak dihargai? Makanya Anda marah-marah. Takut enggak dihargai, takut tidak dipahami, takut dan seterusnya saudara. Kapan teknya? Baca Amsal 16 ayat 32 saudara. Amsal 16 ayat 32. Baca yang keras, 2-3. Melebihi seorang pahlawan. Berarti pahlawanku kalah loh saudara sama orang siapa? Orang sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang apa? Menguasai dirinya, melebihi apa saudara? Melebihi orang yang merebut kota. Makanya minggu lalu kan saya ngomong toh. Satu orang itu bisa benar-benar dipakai Tuhan tuh ya. Satu keluarga diselamatkan. Satu keluarga diselamatkan, satu kota diselamatkan. Dan itulah kenapa yang pertama marah itu bisa berarti Anda tuh takut. Yang kedua, marah juga bisa berarti bahwa orang takut kesalahannya, kebohongannya terbongkar. Halo? Anda marah takut kebongkar sama apa, saudara? Anda takut kebongkar kebobrokan kita. Anda tuh takut bohongnya Anda kebongkar. Menutupi kelemahan-kelemahan dengan marah-marah. Perhatikan baik-baik. Kalau anak Anda marah, Anda pengen marah, Anda ngomong, aku ingin penopo si janjan ini. Ada ketakutan apa? Aku tuh bohong apa sih sebetulnya? Yang aku takut kebongkar, kok aku kudu marah, ini kenapa? Itulah kenapa hanya orang sabar yang tidak perlu ada rasa takut, maka dia tahu dia nggak perlu marah-marah. Yang setuju katakan amin. Belajar jadi orang sabar, saudara. Selesaikan semua masalah dengan bijaksana, bukan dengan emosi. Saudara, saya beritahu, marahnya orang itu jangan dianggap terus kayak saya gitu ya, mukuli koco, bantingin pun, enggak. Ada tipe-tipe personality yang marahnya itu kelihatannya diem. Ya kan? Tapi orang aja ngomong, saudara. Pernah kayak gitu? Pernah ngalami? Sering? Siapa yang sering mau angkat tangan? Yang sering angkat tangan, lah kebongkar kan? Wong ki bengkel loh, semua tuh dikasih tahu sama Tuhan supaya Anda tuh dibongkar semua. Marah-marah, ketokane meneng, gebuki ora. Tapi Anda ngomong ora disautin, ya toh. Tiba-tiba ora gelemangan satu meja. Mangane biasanya sepiring berdua, sekarang sepiring berpirang-pirang, gitu kan. Biasa disapa, I love you sayang, saiki ora, nglewes tinggal wes. Iku marah. Anda jangan memikir marah kayak saya loh ya, bukan loh ya. Engko apa sithik minggat, ya, minggat, nanggon di sapa ngono minggat. Iku marah, saudara. Ingat,
Amsal 14 ayat 17 ngomong apa? Amsal 14 ayat 17 ngomong apa? Siapa lekas naik darah, apa saudara? Berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ngomong kiri kanannya, sabar, 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 sabar. Aku ki bijak loh, sabar, makanya sabar. Saudara, kalau Anda mengalah, Anda itu tidak berarti kalah. Tapi sebenarnya Anda itu pemenang yang sesungguhnya yang dapat mengalahkan emosi Anda sendiri. Saudara, bagi semua orang yang dipimpin, buat domba-domba yang Anda pimpin di komsel, di rumah, di gereja, di pelayanan, di sekolah, di kampus. Bagi semua orang yang sabar, baik pemimpin maupun orang yang dipimpin. Mari kita baca, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itulah saudara dikasih Tuhan sebagai pemimpin gembala. Di awal saya katakan, kualitas Anda dan saya tergantung dari ucapannya. Anda ingin tahu seberapa besar bodohnya orang, maka lihat seberapa sering dia menyakiti hati orang lain karena lisannya dia, karena bahasa, karena ucapannya dia. Kualitas seseorang itu tergantung dari ucapannya, saudara. So, hari ini saya rasa Anda harus paham menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut. Ingat loh ya, 2023, the year of transformation, mengubah. Anda ini pengubah. Saya sudah ngomongkan, apa yang Anda ucapkan, kejadian saudara. Ini dibekali 1 bulan ini saya nggak tahu, kenapa kok ucapan? Oh ya mantesan ucapan. Karena yang kita ucapkan itu kejadian. Jaga setiap ucapan yang keluar dari mulut Anda dan saya. Jika perkataan Anda itu dapat menyuarakan kasih kepada sesama, maka Anda harus tahu kenapa harus mengeluarkan perkataan yang menimbulkan kebencian. Anda tuh maksudnya mengasihi kok. Kenapa mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian? Kalau perkataan Anda itu bermaksud untuk menguatkan satu dengan yang lain, lah kenapa kok yang dikeluarkan kata-katanya melemahkan? Jarine menguatkan. Ayo nyo, belajar nyo, ojo dadi wong goblok. Maksudnya menguatkan, maksudnya, tapi yang dikatakan, kowe kita angin jam piro, belajar 5 menit wis kesel, lha ngono kok mek dadi wong pinter jadi goblok-goblok ngono lho. Lagi pirang kata wis negatif kabeh saudara. Maksudnya tuh menguatkan, tapi kenapa kok malah melemahkan? Disadarkan nek aku tuh goblok, nek aku keset. Kenapa enggak diganti kata-katanya nyo, ayo nyo kamu tuh bisa. Saudara, kemarin anak saya tuh nomor 3 dari matematika di kelas. Tes semester biologi nomor 1 di kelas. Dia ngomong gini, kenapa aku tuh harus nomor 3? Kenapa? Lah napa brand nomor 3 kok stres? Lah wong papa nomor terakhir lho, Pak guyang-guyu. Lah apa kowe iki stres ki lho, lah apa? Aku ki jengkel, Pak. Lho iya tahu sayang, tapi kamu gue luar biasa nyo. Ndak apa-apa. Aku lihat wajahnya tuh bukan orang pandai. Kenapa aku kalah? Ya wis talah ndak apa-apa. Apa mek talah tinggi karate apa piye? Hubungannya ki apa? Ya wis talah tenang. Ranking 1 ndak apa-apa. Yang penting kamu nanti taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku ranking 3. Papamu lu ranking 35 dari 36, aku yang guyu. Yang stres tuh Pak Joni, bukan saya. Saya tuh ndak pernah stres, saudara. Santai saya. Sakarepe ngono ra munggah ya karep-karepe ngono. Kalau anak Anda tuh ranking 15, onek-onek kil, apa tak ganti apa Anda saya jadi anak Anda aja gimana? Saudara, Anda tuh harus tahu maksudnya menguatkan, kenapa omongan Anda tuh melemahkan, santai saja. Kalau Anda maksudnya membangun, kenapa kata-kata Anda tuh menghancurkan orang lain? Maksud Anda tuh menghibur, lalu kenapa Anda kata-katanya menimbulkan luka yang baru buat orang lain? Maksud Anda tuh memberkati orang lain, tapi kenapa kata-kata Anda tuh malah mengutuk? Hati-hati sama ucapan loh saudara. Anda tuh maksudnya menyuarakan kebenaran, tapi Anda tuh penuh dengan kebohongan omongannya. 2023, ini masih kurang beberapa hari lagi kan. Hati-hati loh saudara. Kenapa Anda tuh maksudnya memberikan kebahagiaan buat keluarga Anda, buat tim Anda, tapi perkataan kita tuh menimbulkan kesedihan buat tim kita malahan. Lidah kita tuh yang suka mengembangkan apa?
Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, Amsal berkata apa? Akan memakan buahnya. Untung Pak Joni ini pendeta, ini Pak Joni preman be. Pancen goblok kowe iki. Ranking terakhir pekok. Untung Pak Joni ngomong apa? Kamu tuh pandai, Ustaz. Selalu ngono, kamu tuh pandai. Lihat wajah saya, pandai apa bodoh? Ayo. Hah? Sekarang pandai, betul. Toe. Sip lah, terima kasih loh Bu ya. Dulu, tanya mama saya bededek pasti kan. Terus lemu, ireng, kuasar, urip meneh. Masya Allah gitu kan. Yakobus 3 ayat 5 berkata apa? Kalau Anda tahu prinsipnya, lihat 2023 masuk masa keemasan tahun yang kedua. Lihat Yakobus 3 ayat 5 dibaca yang keras, 2-3. Demikian juga lidah. Namun, ulangi lagi, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Timbang Anda aku tuh utangnya akeh itu nasibku piye Tuhan, Tuhan tuh ada apa ndak to? Ya ampun ya Allah ya Gusti. Lah lapo sih lapo gitu loh. Anda ngomong gitu loh buat apa? Utang Anda juga enggak lunas ya kan? Anda kan lebih digubah Tuhan. Aku perkatakan dengan iman. 2022 belum lunas, 2023 langsung lunas Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hati-hati saudara, ucapan yang Anda keluarkan tuh, apa yang telah Anda ucapkan, apa yang telah kita ucapkan tidak akan dapat ditarik kembali. Hati-hati loh saudara. Seperti anak panah yang terlontar dari busurnya, jelas Anda lontarkan ucapan Anda, akan melaju pesat menuju titik sasaran dan tanpa dapat dihentikan dan tidak dapat ditarik kembali. Pilihlah ucapan yang keluar dari mulut Anda. Lebih banyak kata-kata yang dapat memberikan penguatan, sokongan, dan memberkati bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa mau belajar teologi sampai buahnya. Teologi yang benar, pengenalan akan Allah yang benar, akan memaksa orang untuk mengimplikasikan pengajaran itu. Anda belajar apa tentang Tuhan? Ya kuwi sing dilakokke. Bukan debat kene, debat kono, debat kene, debat kono. Ono orang bicara tentang kesembuhan, didebat meneh. Loh, lah Anda tuh baca di Alkitab, ada enggak tentang kesembuhan? Ada. Ya sudah, diimplikasikan pengajarannya. Jangan cuma debat kono, debat kene tentang berkat. Orang tuh harus tampil miskin Pak. Yo terserah. Yang saya baca, semakin miskin semakin kewer-kewer aku iki kok. Loh bener enggak? Ya terserah. Yang saya tahu teologi itu yang benar, itu akan memaksa orang untuk mengimplikasikan pengajaran itu, saudara. Itulah kenapa kerajaan Allah bukan hanya tema yang ada di Alkitab. Dino iki baca Alkitab apa? Temanya ini loh, kok cuman tema. Kerajaan Allah itu bukan hanya tema yang ada di Alkitab untuk kita renungkan saja. Enggak, tapi juga dipikirkan, didiskusikan di komsel. Jadi tema hidup, ngomong kiri kanannya, jadi tema hidup. Yang harus dihadirkan dan dialami saudara. Itu loh hidup dalam suasana kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa saudara murid yang bijak. Saat kemarin rekaman dari Rabu. Pas ngomong gini, ada sebuah gambaran gini. Ada guru buat garis 100 cm.
Gurunya ngomong, anak-anak coba buat supaya memperpendek garis saya. Anak pertama maju, ngambilnya penghapus. Oh memperpendek ya Pak Guru ya? Iya, dari 100 cm dihapus 20 cm, tinggal 80. Gurunya ngomong bener atau salah? Tidak. Gurunya tanya, ada lagi enggak yang bisa memperpendek apa yang saya buat? Oh ada, murid kedua naik. Ngambil penghapus, dari 80 dihapus 20, tinggal 60 saudara. Gurunya enggak ngomong bener, enggak ngomong salah. Ada lagi enggak yang bisa memperpendek garis ini? Anak ketiga naik. Dia bukan ngambil penghapus, dia ngambil spidol. Dia buat garis yang baru, tadi kan tinggal 60 cm. Dia buat garis baru yang panjangnya 120, jret, 2 kali lipat dari yang 60 cm. Dengan takut-takut anaknya ngomong gini, bener enggak Pak ya? Dan punya bapak kan kecil kan, karena punya saya kan panjang, 2 kali lipat. Gurunya enggak ngomong bener, enggak ngomong salah, sama seperti murid yang tadi. Gurunya cuma ngomong apa? Kamu ini bijak nak. Semua yang dilakukan tadi itu ya tidak ada yang salah, tapi anak yang ketiga itu lebih bijak. Karena ia tidak mengurangi garis yang saya buat untuk membuat punya saya lebih kecil. Enggak, tapi kamu membuat satu garis yang baru yang lebih panjang dari punya saya. Saudara, sang guru menepuk bahu anaknya, dia ngomong gini, kalau kamu ingin membuat garis itu menjadi pendek, seharusnya yang bijak tidak perlu menghapus punya saya. Cukup buat yang lebih panjang. Artinya untuk jadi yang terbaik itu enggak perlu Anda menjatuhkan orang lain. Enggak perlu Anda jelek-jelekkan kekurangannya, mbok buseki, jatuhkan orangnya. Anda hajar dia kalau perlu sampai hilang dari gereja. Enggak perlu. Anda enggak perlu menyingkirkan orangnya, menjelekkan pihak lain, enggak perlu saudara. Gimana Pak caranya? Perhatikan loh ya, ini akhir tahun saudara. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Yang paham katakan amin. Natal tidak sekedar celebration, tidak sekedar perayaan Natal. Lebih dari perayaan, tidak cuman merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Seluruh dunia pun sama. Tidak cuman ganti baju baru, rok baru, daster baru, semua baru, kalau perlu mobil baru, bukan. Ekspresi Natal itu adalah ekspresi kasih kita kepada sesama. Yang paham katakan amin. Itu loh yang buat Anda itu jadi seorang pemenang saudara. Itulah kenapa kemarin saya kan janji minggu lalu, Komsel Kanaan sudah berbagi kasih, Lentera berbagi. Saya punya satu cuplikan buat kita semuanya, satu cuplikan Lentera berbagi. Silakan. Shalom, kami mengucap syukur kepada GBI Lentera yang telah mengadakan kegiatan sosial berbagi kasih untuk sesama, dan terima kasih kami dari Komsel untuk kami dapat berbagi kasih di Jalan Manggis, tepatnya di warung Bu Ismi. Puji Tuhan, banyak yang mulai merespon, kiranya dengan berbagi kasih orang-orang juga dapat mengikuti jejak dari program dari GBI Lentera, dan kami bersyukur kami dapat memberkati warung Bu Ismi yang sehari bisa sampai 20 sampai 30 porsi. Kiranya dari Bu Ismi boleh menjadi berkat bagi sesama, menyalurkan berkat, dan warga sekitar juga merasa diberkati. Terima kasih GBI Lentera yang telah mengajarkan untuk berbagi kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita
Uh, Hari ini kita akan berbagi kasih di tempat warungnya Ibu Agus di daerah dekat tempat pembuangan sampah. Ibu Agus ini sehari-harinya penghasilannya tidak tentu karena tidak pasti, ada berapa yang belum. Nah, terima kasih kepada GBI Lamtera yang sudah memfasilitasi untuk kami melakukan kegiatan berbagi kasih di tempat ini. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi berkat buat Ibu Agus dan orang-orang di sekeliling kita. Kadang kita lupa kita tak sendiri menikmati indahnya. Natal bulan ini kita buat berbeda. Selain tanggal 24 malamnya kita merayakan Natal, tanggal 25-nya habis kebaktian pagi, kita ada Indonesia Ceria. Ingat, kita tuh berbagi dari apa yang kita punya. Saya bukan tipe orang yang selalu minta sponsor, WA, telepon, walaupun teman saya banyak, saya tidak tipe orang kayak gitu. Saya ngajari Anda dari apa yang Anda punya. Kalau Anda belajar mencari sponsor dengan canggih, Anda nggak akan berkembang kemana-mana. Yang tahu konsep Anda akan berpikir, carane kerja untuk dapat uang, carane kerja untuk dapat uang. Golek sponsor untuk bisa berbagi kasih Indonesia Ceria, golek sponsor untuk bisa berbagi kasih Indonesia Ceria. Anda nggak ada terobosan, nggak akan ada. Kenapa? Karena hati Anda tidak ditumbuhkan untuk berada dari dalam. Apa yang Anda punya, Anda lakukan. Kemarin waktu meeting NTH, saya kaget waktu istri saya waktu meeting Zoom ngomong, tolong dibukakan sama busa kita budgetingnya. Saya hanya lihat istri saya, sejak kapan buka budgeting? Yo nek wonge ra wedi, nek wonge wedi. Saudara, kalau iman saya buka ke Anda, berapa per bulan saya keluar, per tahun berapa, belum tentu Anda semangat loh. Bisa jadi Anda down. Lah kok koyo ngono? Edan metune sakmene. Itulah kenapa dilema buat kami, buat saya untuk didik Anda, kalau tidak dari step by step, langsung imannya segini, langsung saya masukkan segini, ini bisa lari semua loh saudara, takut dengan Tuhan loh. Makanya saya lihat, loh kok malah dibuka, ya enggak apa-apa, wis terserah. Dibuka jegrek, saya baru ngomongkan, ini loh yang saya lakukan. Kenapa bolak-balik saya ngomongkan, tahun ketiga Natal ini, setelah ayah saya meninggal, pernah enggak mikir, waktu itu nggak ada kebaktian, pernah nggak mikir tiap bulan saya berapa keluarnya sampai Natalan 2020 waktu itu? Ya terlalui. Padahal COVID. Natal kedua 2021, Anda pikir saya nggak takut? Takut. Keluar berapa saya nggak ngomong ke Anda kan? Saya takut Anda tuh malah down. 2022 mau Natalan kemarin budgeting dibuka. Anda baru tahu kan saudara? Saudara, saya beritahu, Anda nggak mungkin bisa jadi saya juga tidak mungkin bisa jadi Anda. Mari kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Kita akan banyak baca firman Tuhan supaya Anda dikuatkan sebagai awal, sebagai pemimpin gembala selama bulan ini, supaya bulan Januari nanti Anda bisa menjadi seorang transformer yang juga katakan amin. Baca yang keras, 2, 3, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Siapa yang bilang Anda melakukan pekerjaan baru? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Makanya tanya, setiap kali Anda memberikan persembahan, kan saya selalu ngomongkan, tanya Tuhan, apa yang harus saya berikan? Karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Terus dikatakan berikutnya apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena terlalu pandai, terlalu canggih, Anda gampang hidup di luar Dia, saudara. Anda mau nunggu kapan lagi untuk sadar? Jangan cuma marah-marah sama Tuhan, saudara. Perhatikan baik-baik, kita ini buatan Allah. Kenapa Anda membuat diri Anda masuk dalam kesulitan sendiri?
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Anda dituntun Roh Kudus, iki lho nang ngene yo. Ora lah, kapan-kapan lah Rohku berkata, tenang katanya. Sing genah, coba dicek, itu suara hati atau saudara Tuhan dari Roh Kudus, saudara. Tidak sempurna di mata orang lain tuh enggak apa-apa. Banyak orang enggak mau melakukan apa yang Roh Kudus lakukan ini. Mosok sekelas Gustav Iskandar cuma ngelakuin ngono tok. Kita kan wow itu loh, selebriti gitu. Kalau ngomong langsung sesuatu yang besar, nanti orang ngomong apa dengan apa yang saya lakukan kecil sekali. Halah. Saudara, enggak sempurna di mata orang lain itu ngomong kiri kanannya tidak apa-apa. Ngomong kiri kanannya enggak sempurna di depan orang lain tidak apa-apa. Anda ini ciptaan Tuhan, Anda mencintai diri Anda dengan baik, Anda berproses dengan Tuhan Anda, belum indah atau tidak indah di mata orang lain, tidak masalah. Kita tetap harus mencintai Tuhan dan diri kita yang sudah diciptakan di dalamnya. Sebab diri kita bukanlah orang lain dan berarti kan orang lain bukanlah diri kita. Ulangan 32 ayat 9-10, baca di rumah. Mari kita berikutnya baca Yohanes 10 ayat 11-14. Yohanes 10 ayat 11-14. Baca yang keras 2-3. Akulah gembala yang baik. Terus gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berikutnya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, saya pernah ngomong kan, kita ini bukan pekerja. Kita ini bukan worker. Kalau pekerja selalu ujungnya upahnya berapa? Kita ini worshiper, penyembah. Karena Anda harus paham, dikatakan sedangkan seorang upahan, seorang worker yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, apa saudara? Meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kalau Anda itu selalu menganggap Anda dapat upah, nggak enak sedikit, Anda langsung mulutnya nggak enak, mulutnya jelek, nggak enak sedikit Anda bersungut-sungut, hati Anda kacau, nggak bener, marah-marah nggak karuan kabeh. Begitu upahnya nggak sesuai dengan apa yang Anda dapatkan, miso-miso, saudara. Kalau Anda ngalami gejala kayak gini, kayak gitu tuh, sesuatu yang tidak enak dari Tuhan, miso-miso, jengkel, marah, omongannya elek. Lah itu berarti Anda masih upahan, saudara. Karena Anda mengharapkan yang Anda lakukan baik itu harus imbalannya harus wow gitu loh. Itu kenapa dikatakan ia lari, karena ia seorang apa saudara? Upahan. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dikatakan lagi, ditekankan lagi loh nih. Apa? Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan perhatikan, domba-dombaku mengenal aku. Yesus pasti kenal domba-dombanya. Anda kenal Yesus atau tidak? Kan itu yang tanda tanya, saudara. Itulah kenapa kepemimpinan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan itu model kepemimpinan gembala. The shepherd leader. Pemimpin gembala. Yesus ngomong 2 kali dalam Yohanes pasal 10 yang barusan kita baca. Untuk ngasih penegasan bahwa ia adalah gembala yang baik. 2 kali ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Setiap kali kita membayangkan pemimpin sebagai gembala, pasti pikiran kita tertuju pada Mazmur 23. Coba buka Mazmur 23. Apa yang dikatakan Daud? Selalu pikiran pemimpin gembala, pasti Anda langsung melansuknya ke Mazmur 23. Dibuka dengan kata-kata yang membuat kita tuh tentram hati kita. Mazmur 23 ayat pertama coba dibaca. Apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Njaluk apa wae, aku ki berlimpah-limpah, aku ki worshiper Tuhan. Njaluk apa wae. Anakku, bojoku, kabeh harta bendaku, rumah kami, aset kami, tanah kami, gereja, kantor, sekolah, kabeh, mobilku kabeh. Ndak akan kekurangan aku loh Tuhan. Karena Tuhan adalah gembalaku. Yang paham katakan amin. Kata-kata yang menggambarkan yang Nabi Daud katakan, Raja Daud katakan tentang Mazmur ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, menggambarkan keintiman, menggambarkan kepedulian, menggambarkan rasa aman. Bagi Daud, konsep Tuhan adalah gembalaku, punya implikasi, punya penerapan radikal pada kepemimpinan. Dalam benak seorang gembala, tujuan kepemimpinan, hasil dari seluruh apa yang kita rencanakan, apa yang kita upayakan, hasilnya jadi tanggung jawabnya adalah domba yang dipimpinnya. Anda melakukan A, B, C sampai Z, Anda harus paham pemimpin gembala itu hasilnya selalu gini, itu punya tanggung jawab enggak sama domba-domba yang Anda pimpin? Siapa seorang ayah di tempat ini yang angkat tangan? Seorang suami yang angkat tangan. Oke. Siapa yang sudah lebih dari 5 tahun menikah angkat tangan? Oke. Yang tadi angkat tangan, istrinya angkat tangan, istrinya. Kalau ada di sebelahnya angkat tangan. Oke, maaf lo ya. Jangan baper, cuma tanya. Maaf, dipahami ini bukan showroom, ini bengkel saudara. Maaf lo ya saudara. Bu, yang tadi suaminya angkat tangan, Bu, saya tanya. Hasil ibu menikah dengan suami Anda 5 tahun lebih, Anda melihat ada tanggung jawabnya enggak sebagai domba yang dipimpinnya? Yang keras Bu. Yang angkat tangan berapa orang sih tadi? Sing jawab kok cuma loro? Ngeri loh aku ini. Pak, pahami Pak. Yang kayak gini yang tahu Anda berdua. Sekarang saya tanya. Pak, angkat tangan, suami. Oke, angkat tangan. Oh, lihat, suaranya harus gini. Coba dilihat kiri kanannya. Wakil udah angkat tangan loh ya. Pak, saya tanya. Istri Anda selama 5 tahun lebih pernikahan, hasilnya sudah bertanggung jawab buat keluarga Anda dan Anda enggak Pak? Oh belum dari ini. Ibu sampai watuk-watuk itu loh. Main jawab iya bingung, ora bingung akhirnya watuk. Bapaknya diteluk gini. Bagi semua pemimpin yang mengambil model gembala, Anda akan memperoleh loyalitas dan komitmen dari orang yang Anda pimpin. Saiki bapaknya melu watu. Karena enggak tahan sebelah ibu timbang gue geger toh. Mengik langsung. Bagi Anda yang mengambil model gembala, hari ini kenapa pada batuk sih? Saya kok malah bingung. Anda membongkar dempulan saya Pak. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Anda akan memperoleh loyalitas dan komitmen dari orang-orang yang Anda pimpin. Suatu hari kelak, Anda akan meraih apa yang tidak pernah didapat oleh pemimpin dunia lainnya. Enggak akan.
Saya tuh masih ingat Pak Joni itu kalau ngasih, sebetulnya hatinya tuh nggak pengen contohi, hatinya tuh nggak pengen contohi, tapi emang hatinya kayak gitu. Ada orang nggak punya sepatu, ya dilepas sepatunya, betul ya Kim ya? Ambil Pak, dia pulang lo cokoran. Nek saya, lah regoku wis sepatu piro ngawur ae dilepas-lepas. Lah aku mulai dionek bojoku, "Ndi sepatumu?" Rego tuh kok kejutan hilang sepatune. Lah mau aku diajari bapakku kon kayak wong kok. Lah tuh kok sing anyar kan enak, mas sepatu bukan ode iki piye? Pasti kan ngono kan, pasti kan biasanya gitu, padahal kesulitannya ya enggak. Istri saya itu sebetulnya sama, apapun digekno. Kalau Anda memimpin, Pak Joni sama orang nggak kenal loh padahal. Kalau Anda tuh belajar memimpin dengan seperti Yesus memimpin sebagai gembala, saudara. Anda itu akan dapat loyalitas, dapat komitmen, dapat penghargaan bagi orang-orang yang Anda pimpin. Terus ada beberapa Anda ngomong gini, masa gitu sih Pak, banyak orang tuh sekarang pura-pura nggak tahu kalau udah kita bayi yuk Pak. Benar? Sudah dibaiin, ya kan? Saya tuh berusaha untuk menahan omongan saya. Jajannya aku pengen ngomong ini, pengen dibaiin, micek, kan? Tapi bahasa lebih halus apa ya? Aku bingung nih, oh ya? Pura-pura hutang ya. Wis dibai pura-pura buta, kan? Wis dibai pura-pura tuli. Bahasa saya kebablasan wis dibai budeki, itu kan lebih enak gitu loh, kan? Lebih menancap gitu loh. Kok untung rakno bojoku gitu kan? Pura-pura tuli itu kan. Itu manusia, saudara. Ya memang kayak gitu manusia. Saudara, Anda jadi pemimpin yang ideal, dombanya bukan domba ideal loh saudara. Enggak loh, mungkin dombanya sekawokan ya kita nggak tahu loh, saudara. Dombanya tuh domba model apa ya nggak jelas. Tapi ingat, tetap berbuat baik. Katakan kiri kanannya, tetap berbuat baik. Saya lebih suka, maaf loh ya, saya lebih suka kalau Anda berbuat baik. Saya lebih suka ngomong gini, Anda dan saya kalau melakukan kepemimpinan gembala seperti yang Yesus lakukan, perhatikan, pasti berakar dan berbuah. Yang juga katakan amin. Entah dombanya mau model kayak apa ya terserah. Dombanya mau miceki, budeki, ngopoi terserah. Yang penting kita pasti berakar dan berbuah. Loh kasar meneh toh, angel toh aku gitu. Walaupun Anda punya domba yang pura-pura Anda lihat, pura-pura tidak dengar, ya kan? Ya terserah. Yang penting Anda berakar dan berbuah. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Jadi enggak usah dimasukkan hati Pak, Bu. Enggak usah. Kenapa saya ngomong domba belum tentu ideal? Maaf loh ya, saya hanya membaca sebuah data yang saya baca dan saya kaget. Maaf ya. Billy Graham, Chuck Templeton, Bron Clifford, ketiga pemuda dengan karunia hebat bersama-sama menyampaikan khotbah di hadapan sejumlah besar jemaat di tahun 1945. Billy Graham, Chuck Templeton, Bron Clifford, mereka punya tujuan yang sama untuk memultiplikasikan gereja dan jemaatnya. Memultiplikasikan, terus banyak banget gereja-gereja bertumbuhan, jemaat bertumbuhan. Perhatikan, dalam kurun waktu 10 tahun saja, hanya satu dari mereka yang masih ada di jalur pelayanan, saudara. Ini saya buka ke Anda loh. Kenapa saya ngomong domba ini memang kadang-kadang ora ideal. Tapi jadi pemimpin gembala tetap melakukan seperti yang Yesus Kristus lakukan. Chuck Templeton meninggalkan pelayanan tahun 50 dan mengejar karir di dunia radio. Ia memberitakan pada dunia bahwa ia tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi seorang ateis. Satu lagi, Bron Clifford pada tahun 54 mulai meninggalkan pelayanannya. Ia kehilangan keluarga dan kehilangan kesehatannya karena kecanduan alkohol. Bron Clifford meninggal pada usia 35 tahun. Hanya satu dari 3 pemuda
hanya satu yang tetap tinggal. Billy Graham bertahan dalam anugerah Tuhan dan dikenal sebagai penginjil sekaligus pemimpin Amerika yang dihormati. Ia dijuluki sebagai sebutan Mr. Clean karena sepanjang hidupnya tidak pernah terlibat skandal keuangan, perempuan, politik, ataupun semua skandal-skandal yang lain. Saudara, Anda pernah baca di Alkitab dan Anda selalu baca di Alkitab, kita mengenal Saul. Seorang yang pada awalnya menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Saul berasal dari suku Benyamin yang punya sejarah penuh kasih karunia Tuhan. Sejarahnya suku Benyamin punya sejarah penuh kasih karunia Tuhan. Hidupnya mengalami anugerah demi anugerah yang istimewa dari Tuhan. Bukan yang biasa-biasa loh. Istimewa dari Tuhan. Dan puncaknya Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Hebat kan? Sangat disayangkan saudara. Saul kemudian kehilangan anugerah Tuhan dan kehilangan segalanya. Bahkan hidupnya Saul berakhir mengenaskan. Jangan fokus pada yang lain-lain. Terus fokus pada Tuhan. Maka Anda tidak akan pernah kehilangan anugerahnya. Yang paham katakan amin. Yohanes 10 ayat 10 ngomong apa? Buka Yohanes 10 ayat 10 ngomong apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri terus dan membunuh dan membinasakan. Ingat, dan iku ya mencuri dan dibunuh dan dibinasakan. Itu pencuri. Dikatakan apa berikutnya? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang Anda mau jadi bengkel untuk terus mau dibongkar Tuhan, saya bangga sama Anda. Tapi kalau Anda berlaku hanya bertahan 5 tahun kemudian, jangan bosan-bosan untuk diterima telepon dari tim pastoral. Bapak di mana sekarang? Terus aku gak Tuhan-Tuhanan. Bapak di mana sekarang? Ibu di mana? Aku wis golek donya. Wis entuk piro nang donya iki. Paham maksud saya? Saudara, mengingatkan Anda dan saya jangan sampai kehilangan anugerah Tuhan. Yang paham katakan amin. Jangan khawatir kita kehilangan yang lain, tidak usah khawatir. Khawatirlah saat hidup kita kehilangan anugerahnya Dia, saudara. Kehilangan yang lain tidak usah khawatir. Jagalah sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Jangan buka celah sedikit pun bagi iblis untuk mengambilnya. Nek Tuhan sudah ngomong, diteguhkan berkali-kali, disuruh, dituntun, Anda selalu akan dibisi iblis apa? Ora kaya ngono, ora usah direwes, ya toh. Ngene wae lho kaya senenganku ngene wae. Wah, selesai, Saudara. Pertahankan sedemikian rupa, dijaga sehingga selamanya ada anugerah Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Yang jujur berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Dijaga saudara, anugerah Tuhan itu dijaga. Jangan berikan kesempatan pada iblis untuk mencurinya. Imam-imam musik mulai maju ke depan. Apa aplikasinya? Bapak ini sudah masuk materinya belum? Demek wae durung saudara. Ini masih kulitan iki. Ini tak terus jam 12 malam iki awake dhewe. Makanya sama Tuhan itu ya toh, bukan kakean teori. Orang kalau kakean teori, orang diimplikasikan, Anda pulang enggak dapat apa-apa. Bagaimana aplikasinya, Saudara? Perhatikan nih, perhatikan. Coba jawab 3 pertanyaan saya di rumah Anda. Tulis jawabannya, direnungkan, tidak bawa kertas Pak, ditulis nangguni notepad atau handphone ditulis. Yang pertama nih, anugerah Tuhan apa yang Anda kerasa iblis ingin curi dari hidup Anda?
pasti tahu. Kapanane Tuhan ki pernah ngejanjike mbak aku koyok ngene. Ketokane iblis iki pengen curi aku iki dan ketoke pernah kecuri aku iki. Dilihat sebelum akhir tahun kita tuntaskan. Ingat 2023 the year of transformation. Apa yang pernah iblis curi dalam kehidupan Anda? Tulis. Anugerah Tuhan apa yang iblis ingin curi dalam hidup Anda? Yang kedua, mengapa penting bagi Anda dan saya menjaga anugerah Tuhan dalam hidup Anda dan saya? Kenapa menurut Anda itu penting? Enak toh di PR malahan. Kenapa kok Anda harus jaga kayak gitu? Kenapa? Jangan bahasa Alkitabiah, bahasa sederhana aja. Kenapa ya Mayo? Ya soalnya awake dhewe kadung koyo ngene, dikaploki iblis ora karuan. Durung ambisine awake dhewe. Jadi kita tuh pentingnya kenapa? Ya penting karena kita tuh enggak mau gini. Tulis terbuka dengan keluarganya, dengan anak-anak Anda. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya untuk Anda dan saya menjaga anugerah Tuhan? Maaf ya, bukan 5 tahun saudara. Bagaimana caranya untuk menjaga anugerah Tuhan selamanya dalam hidup Anda? Amin saudara. Tutup Alkitab kita. Bangkit diri sama-sama. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ingatkan kami semua nih Tuhan, supaya kami ini senantiasa waspada dan menjaga dengan sungguh-sungguh. Sebab kami ini rindu selamanya Tuhan, berada dalam anugerah-Mu. Kami ini rindu selamanya berada dalam kasih karunia-Mu. Kau bongkar hati kami yang paling dalam, karena Kau mencintai kami Tuhan. Kau bongkar apa yang lemah dalam kehidupan kami, karena Kau ingin membuat kami menjadi pengubah Tuhan. Kau ingin ubah masa depan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan Kau lebih ingin memberkati kami dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Ini kami Tuhan, kami berserah padamu. Biarlah apa yang kami punya itu, kami punya pola pikir yang benar, apa yang kami punya 100% adalah milik-Mu. Ini kami hanya pelayan. Di mana bulan ini Kau izinkan kami untuk belajar mengenal hati Tuhan, untuk jadi pemimpin gembala. Itu karena Kau tahu Kau siapkan Tuhan untuk memimpin banyak domba-domba di luar sana Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku sungguh-sungguh berdoa. Multiplikasi yang dari surgawi saja yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah buah kami lebat dan akarnya kuat. Kami mintakan berkat buat semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya menerima mujizat Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu dalam hadirat Tuhan. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Dari Bethlehem kandang hina, datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap, dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana, dari kandang kotor di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang Majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari
cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Inilah amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik. I gotta go down, Kristus naik. Yup, siarkan lewat kesaksian. Hidup kita jadi perhatian. Saat dunia mengamati, Kristus harus di dalam hati. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Siarkan di gunung, That's right, come on. di bukit dan di mana Dari jua. desa ke kota. Siarkan di gunung, Yep. lahirnya That's right. Al-Masih. Dari negara ke benua, Lahirnya Al-Masih. dari planet bumi ke angkasa. Lahirnya Al-Masih. Hey, you know what it is. Let's go. Sing it, sing it. Clap, clap. And go tell it. On the mountains, to the rivers, across the sea, to the universe. Saudara, akhir tahun Anda siap-siap, itu akan ada pengurapan di akhir tahun, itu diadakan jam 10 dan pasti acaranya akan lebih dari jam 12. Anda persiapkan diri Anda dan keluarga Anda untuk kita menerima pengurapan di awal tahun. Mari angkat amplop persembahan kita, tanya pada Tuhan berapa yang harus kita persembahkan. Minta hikmat dari Dia, taati saja. Bapak, kami berdoa untuk tangan-tangan terangkat. Kami belajar, Kau didik kami dengan hati-Mu Tuhan. Kau ajari kami untuk melangkah lebih lagi. Itu karena Engkau mengasihi kami luar biasa. Apa yang kami tabur, yang kami tuai, semua dalam kendali-Mu karena kami hanya pelayan Tuhan. Kami hanya pelayan yang Kau upgrade, yang Kau percayakan jadi gembala Tuhan. Dan mari kita aminkan doa berkat ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa sudimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selamanya. Biarlah kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Berikut tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all.